Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita tetap ada karena kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan. Sekalipun setiap kami bahkan seluruh dunia, kami boleh mengalami diizinkan Tuhan melewati masa pandemi. Masa yang membuat anak-anak Tuhan seluruh dunia, bahkan umat manusia tertekan, merasa tidak nyaman. Tapi kami percaya ada kasih setia Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena Allah Immanuel yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya tangan Tuhan yang perkasa selalu menuntun kami from glory to glory. Itulah destiny kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Kami membuka hati kami Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Karena kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan itu yang sanggup mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
sampai selamanya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini, di hati kami, di kota kami, di negeri kami, seperti di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai bagi Yesus. Kami merayakan kasih setiamu Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Yang hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Dia lahir. Yang hidup. Katakan semuanya. Dia lahir. Dia lahir. Mari merayakan. Mari merayakan. Mari merayakan. Mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan lahir bukan pada hari Natal, tapi di firman Tuhan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Setiap hari Yesus lahir di hati kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
Bapak Ibu. Jangan cari Tuhan yang lain. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sorak-sorai meriahnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama muliakan dari pulau dan benua. Hey! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama muliakan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Yesus yang kami sembah. Kita tidak tahu di depan apa yang kita hadapi tahun 2021, tapi tetap percaya Tuhan menyertai kita. Raja Immanuel itu menyertai kita, tinggal di dalam kita. Mari tetap kita menyembah Dia, sekalipun jalan yang kita hadapi tidak mudah. Haleluya. Yesus kami puja, yes, kami sembah sebagai Raja. Yes, you are Lord.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, ya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, duit tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji, duit tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji, duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Yes, biarlah segala yang bernafas menyembah Tuhan Yesus. Sembah dan puji, duit tahtamu, sembah dan puji. Oh, duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Sembah dan puji, duit tahtamu, sembah dan puji, duit tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji, duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Glory bagi Raja di atas segala raja, namanya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Jadikan kami tawanan rohmu Tuhan, tawanan kebenaranmu Tuhan, sehingga setiap langkah kami seirama dengan langkahnya Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman dengan urapan yang tak terbatas, urapan dari yang maha tinggi. Minyak yang baru Tuhan curahkan untuk hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berikan pengertian kepada setiap kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Silakan berbicara Tuhan. Kami membuka hati kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Natal pada kesempatan ini. Sebelum saya mulai dengan khotbah renungan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk sejenak bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini karena khotbah saya akan saya beri judul Born to Die, lahir untuk mati. Mari kita naikkan sejenak pujian ini. Kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, dan setiap langkah hidup saudara. Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah, haleluya. Bagiku tak lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, mari naikkan pujian ini Bapak Ibu yang di rumah.
sungguh indah. Engkau pikirkan tentangku, amin, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sekali lagi angkat tinggi kedua tanganmu, katakan sungguh besar. Oh, bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, bagiku. Oh, sungguh indah. Kami sembahmu Bapa. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami sembahmu, kami tinggikan namamu. Oh, haleluya. Makaralabayase, kiralabayase. Oh, haleluya. Oh, ramadaya sikiralabalaba, kiralabaya sikiralaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara yang berkati. Saudara sudah menyaksikan ibadah online Natal. Tentu bukan suatu hal yang lazim, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena saudara menyaksikan ibadah ini di rumah masing-masing melalui online. Pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa berjumpa saudara, tapi selalu ada maksud yang baik yang Tuhan beri buat kita. Tidak ada rancangan yang buruk yang pernah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sepakat katakan amin. Hari-hari ini kita diajar saudara untuk kita sepakat dan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita mau ubah prioritas kita. Jangan kita menjadi takut saudara untuk memperkatakan ini, karena begitu banyak orang takut untuk diintervensi, takut untuk Tuhan mengintervensi kehidupan dia. Tetapi sesungguhnya mau saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan selalu baik saudara, amin. Saudara berkati, mari kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1, ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya percaya saudara bahwa ayat ini saudara yang Kristen dari kecil selalu dengar ayat ini tiap kali Desember datang, saudara. Sudah tidak asing lagi dengan kisah kelahiran Yesus di Bethlehem, saudara. Alkitab mengatakan bahwa ketika waktunya telah tiba, Maria melahirkan putra sulungnya dan membungkus dia dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Lukas 2, 6 sampai dengan 7. Tetapi saudara, pernahkah saudara bertanya-tanya mengapa malaikat memberitahu gembala, saudara? Malaikat datang kepada gembala beritahu bahwa bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan adalah tanda. Kita perhatikan saudara, Lukas 2:12 katakan, dan inilah tandanya bagimu. Kenapa dikatakan tanda saudara? Why sign? Kenapa harus tanda?
Palungan sebenarnya adalah palungan makan untuk hewan peliharaan pada saat itu, saudara. Tapi tahukah saudara apa yang dimaksud palung pada Lukas 2 ayat 12 ini? Palung makan pada masa itu untuk hewan ternak, saudara. Saudara, saya pernah lihat sekali waktu di National Geographic, saya lihat di tempatnya di Istal Salomo di Megiddo, Israel, saudara. Ini pada dasarnya adalah balok batu persegi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panjang, besar, kemudian dipahat sehingga ada palung di dalamnya, saudara. Jadi bayi Yesus pada saat itu diceritakan di firman Tuhan, bayi Yesus dibungkus dengan lampin, ditempatkan di bak batu. Seperti itu, saudara. Tapi kenapa dikatakan sebagai tanda? Pertanyaan refleksi bagi kita, kenapa malaikat katakan beritahu kepada gembala tandanya bagimu, bahwa dia dibungkus lampin, dia ada di dalam palungan. Kenapa itu menjadi tanda? Karena ketika saudara pernah melihat kuburan Yesus, saudara lihat kuburan Yesus yang kosong di sebuah tempat yang bernama The Garden of Thorns, saudara, di Yerusalem, saudara pasti telah memperhatikan bahwa tempat di mana jenazah Yesus dibaringkan di dalam kuburan yang dibuat dari batu, saudara, itu menyerupai palung batu, menyerupai palungan, saudara. Alkitab mengatakan, mencatat dengan kita, saudara, beritahu kita bahwa setelah penyalipan dan kematian Yesus, seseorang bernama Yusuf dari Arimatea, saudara, itu mengambil tubuh Yesus, membungkusnya dengan kain, meletakkannya di dalam kuburan yang dipahat dari batu. Mari kita lihat Markus 15, 43 sampai dengan 46, supaya kita sama-sama mengerti. Markus 15, ayatnya 43 sampai dengan 46. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ayat 44, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Lihat ayat 46, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Bisakah saudara lihat korelasinya? Bisakah saudara lihat tarik satu benang merah? Saudara, apa yang malaikat pertama katakan bahwa itu sebagai tanda. Batu dibungkus dengan kain lenan. Ketika Yesus mati, bisakah saudara lihat kesamaan di situ? Dibungkus dengan lampin, saudara, dibaringkan di dalam palungan. Suatu saat, tanda itu bicara, saudara, bahwa suatu saat bayi ini, saudara, yang dijumpai oleh gembala itu akan dibungkus dengan kain lenan dan dibaringkan di dalam kuburan. Saudara, itu adalah tanda yang dimaksud malaikat. Itu menunjuk pada kematian Yesus. Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, Yesus adalah satu-satunya anak di seluruh dunia, di seluruh umat yang pernah ada, bahkan yang akan ada, saudara, yang lahir untuk mati. Born to die. Dia lahir, saudara, tetapi tujuannya untuk mati. Begitu saudara menyadarinya, saudara akan menyadari betapa Tuhan mengasihi saudara. Begitu saudara menyadari bahwa Yesus datang ke dunia, saudara, dirancang seperti saudara merayakan Natal pada hari ini dengan sukacita. Ternyata Yesus dirancang lahir untuk mati, saudara. Saudara kan tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa bagi saudara. Saudara akan tahu betapa Tuhan mencintai saudara. Saudara akan tahu bahwa ketika firman Tuhan mencatat bahwa Dia ada di pihakmu, engkau tahu bahwa engkau tidak ragu lagi, saudara. Amin. Saudara berkati, saudara akan menyadari bahwa Dia menyerahkan putranya. Saudara akan tahu bahwa Bapa di sorga menyerahkan apa yang terbaik yang pernah ada di sorga untuk saudara. Saudara diberkati untuk satu tujuan, supaya Dia mati menggantikan saya dan saudara. Amin. Dan bahwa putranya dengan rela datang, saudara, untuk satu tujuan itu, mati bagi dosa-dosa saudara, mati bagi dosa-dosa dan pelanggaran kita, mati bagi setiap kutuk kita, sehingga hidupmu, saudara, berharga di mata Tuhan.
Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Bisakah saudara bayangkan pada hari ini, dalam masa Natal, di balik semua sukacita yang ada, hiruk pikuk yang luar biasa, saudara ke mall, begitu banyak hiasan, lagu-lagu Natal diputar. Tapi saudara coba ambil waktu sejenak. Saudara pikir, renungkan, tutup mata sejenak, pikirkan. Bisakah saudara bayangkan menjalani hidup saudara dengan mengetahui bahwa hidup saudara ternyata hanyalah memenuhi satu syarat, yaitu untuk mati di kayu salib. Saudara yang diberkati Tuhan, mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang. Orang yang saudara tidak kenal, yang bahkan jahat sama saudara, yang bahkan menghina saudara. Bisakah saudara bayangkan itu? Bahwa saudara dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Mungkin banyak daripada yang saudara menyaksikan ibadah ini sedang mengalami masa-masa yang kelam. Dan saya yakin dan percaya saudara juga tidak ingin sampai kepada satu titik itu titik kematian. Tetapi ketahui saudara bahwa Yesus dengan segala apa yang dia punya, dia menjalani kehidupan dengan satu syarat saudara. Dia menyembuhkan orang mati, bangkitkan orang mati saudara. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat. Dengan satu tujuan, dengan segala kemuliaan yang dia nyatakan. Untuk dia mempermuliakan Bapaknya, saudara. Satu tujuan, dia mempermuliakan Bapaknya. Satu tujuan, kerajaan sorga datang. Di bumi seperti di sorga. Itu yang Tuhan mau, itu yang kita belajar, saudara. Pada hari-hari ini, saudara diberkati, itulah kehidupan yang Yesus jalani. Dia hidup untuk mati. Supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa menikmati hidup dengan berkelimpahan pada hari ini. Saudara, amin. Saudara berkati, itu adalah awal khotbah saya. Loh, saudara mungkin sudah, saya kira itu khotbah. Baik, saudara. Kita lihat Lukas 2, apa yang Tuhan mau sampaikan di balik semua yang sudah kita dengar di awal. Lukas 2, 10 sampai dengan 11. Kita lihat kembali firman Tuhan, Lukas 2, 10 sampai 11. Sama-sama kita baca dengan penuh iman. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, tadi pemimpin imam pujian sudah sampaikan bahwa hari-hari kita mengalami pandemi. Sekalipun pandemi, kita mengucap syukur lewat banyak hal. Kita boleh menyaksikan ibadah bersama-sama dengan keluarga lebih erat, lebih akrab. Tapi saya percaya bahwa di balik semua itu juga kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi begitu sulit, saudara. Ekonomi begitu sulit, saudara. Kesehatan juga mengancam. Saudara yang diberkati, kalau semua tampak sebegitu sepi, kelihatan begitu gelap, saudara. Sebentar lagi kita masuk ke tahun yang baru, saudara lihat sebenarnya tidak ada harapan. Betul vaksin datang, tapi kalau saudara lihat media, tidak ada satu yang bisa selamatkan saudara selain nama Tuhan Yesus, mau saya bilang. Saudara, pengharapan saudara, prioritas yang benar, kita mulai taruh itu dalam Tuhan. Bahwa Tuhan kita mau katakan, itu semua tidak penting bagi saya. Kalau Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Itu tidak bicara bahwa saudara boleh cari kerajaan Allah sebagai misalnya 1 sampai 10, saudara mulai taruh 5 untuk kerajaan Allah dan 2 atau 3 untuk hal-hal yang lain. Tetapi kata carilah dahulu kerajaan Allah is number 1 and the only one. Itu cuma satu. Artinya apa, saudara? Dalam ketakutan saudara, dalam kegelisahan saudara, ada kerajaan Allah di situ. Amin. Maka ketakutan, kekhawatiran pasti meleleh. Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara lihat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? It's not about you. Bukan tentang apa yang saudara sudah kerja, atau apa yang saudara belum melakukan di tahun 2021 dan menjadi syarat supaya berkat Tuhan ada di tahun 2020. Bukan tentang itu, saudara. Tapi ketika dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu berbicara mengenai engkau tidak melakukan apa-apa, Tuhan beri buat saudara. Kalau engkau lakukan prioritas benar, cari kerajaan Allah, semuanya ditambahkan, firman Tuhan bilang. Ketika semua tampak sepi hari-hari ini, saudara lihat gelap, saudara lihat sepertinya suram,
Sepertinya 2021 sulit orang gambarkan. Kalau dari 2018 ke 2019, saudara menjadi karyawan, ketika atasan saudara berkata, ayo buat visi, ayo buat misi, apa yang kamu capai di tahun yang baru. Gampang saudara kita buat, kita tinggal hitung kemajuan tahun ini. Tapi tahun ini begitu suruh buat visi 2021, tidak mudah saudara. Bahkan kita lihat politikus pun tidak berani membuat suatu prediksi plus. Bahkan minus-minus dikit saudara, padahal mungkin minusnya lebih banyak. Pertumbuhan diprediksi minus. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Kalau saudara merasa seperti telah ditinggalkan, saudara merasa dalam kedinginan, belakangan ini di beberapa tempat mulai turun hujan, mungkin cuaca ini menambah situasi hati saudara, perasaan saudara dengan apa yang ada pada saat ini. Jadi campur aduk. Saudara rasa dingin. Ketahui bahwa Yesus datang menjadi juru selamat saudara, justru pada saat-saat seperti ini. Amin. Sekali lagi mau saya katakan kepada saudara, kalau saudara tidak lihat harapan, saudara lihat semua gelap, saudara rasa khawatir, saudara rasa cemas, saudara rasa semua orang tinggalkan saudara, saudara rasa dingin. Mau saya bilang sekali lagi, bahwa saat-saat seperti ini Tuhan datang buat saudara. Apa maksudnya saudara? Saudara mari kita lihat, Yesus tidak dilahirkan dalam kenyamanan kamar yang hangat. Yesus tidak lahir di suatu kamar yang mewah saudara, tetapi di dalam palungan yang dingin. Tidak ada tempat bagi dia di penginapan. Firman Tuhan bilang, Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat saudara. Bahkan Yesus sekali waktu berkata, tidak ada tempat untuk dia taruh kepalanya. Saudara diberkati, sehingga kalau dia tidak ada tempat untuk dia lahir di palungan, sehingga akan selalu ada tempat di kayu salib untuk kesembuhan saudara. Ada selalu tempat di kayu salib supaya saudara dibebaskan. Ada selalu tempat di kayu salib supaya saudara diutuhkan, keluarga saudara diberkati, anak-anak saudara dipulihkan, bisnis saudara diurapi. Ada selalu tempat di kayu salib, saudara diberkati. Karena Yesus kehilangan tempat untuk dia lahir, supaya engkau dan saya punya tempat yang terbaik. Katakan amin. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Yesus lahir dengan sangat sepi, tenang. Saudara, begitu tenang sehingga Alkitab mencatat bahwa hanya sekelompok gembala yang datang kepadanya. Sedangkan sisa dari penduduk Bethlehem yang lain itu tidur, saudara. Lukas 2, 8-9, saudara bisa lihat itu nanti. Mau saya bilang sama saudara, seperti manna yang jatuh dengan tenang dari sorga dalam perjanjian lama, saudara. Roti sejati dari sorga juga datang dengan tenang. Roti sejati yang turun, manna yang turun dari sorga juga turunnya tengah malam, saudara. Pada saat tenang, pada saat tidak ada apa-apa, pada saat sepi, roti turun dari sorga. Itu adalah malam yang sunyi. Ketika orang nyanyikan Silent Night, malam yang sepi, manna turun dari sorga. Tapi itu belum semuanya, saudara. Apa yang Tuhan mau bilang lagi? Bahwa Yesus juga lahir pada saat tergelap dalam sejarah Israel. Ketika Yesus lahir, saudara, Israel berada di bawah pemerintahan tirani dari kerajaan Romawi. Pada saat inilah, saudara, ketika segala sesuatunya begitu gelap, bangsa Israel tidak punya harapan apa-apa. Mereka tidak prediksi, mereka tidak bisa prediksi, jangankan tahun akan datang. Besok pun mereka tidak tahu. Apakah mereka tiba-tiba ditangkap oleh tentara Romawi dan dipenggal? Mereka sangat gelap kehidupan mereka pada saat itu. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Ketika kegelapan itu datang dalam hidup saudara, ketika segalanya begitu gelap, Yesus lahir. Yesus datang, saudara. Saudara, dia akan datang kepada saudara di masa tergelap dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara berkata, ini waktu yang gelap, susah, Tuhan datang bagi saudara. Yesus lahir. This is Christmas. Ini Natal, saudara. Ketika Yesus datang dalam hidup saudara, saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, di malam yang dingin dan sunyi itu, para gembala ketakutan ketika malaikat Tuhan berdiri di hadapan mereka.
Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Karena lihatlah, aku membawakan engkau kabar baik, kata malaikat, tentang sukacita besar yang dinikmati semua orang. Karena telah lahir bagimu hari ini di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Telah lahir bagimu pada hari ini. Di dunia engkau berada, di dalam hatimu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, Yesus datang. Christmas, ini Natal, saudara. Saudara bukan hakim. Kalau kita sering dengar dari seberang katakan dia datang sebagai hakim. Dia tidak datang sebagai hakim. Dengar baik-baik. Yang berkata dia datang sebagai juru selamat. Dia datang untuk tolong saudara dan saya. Dia datang untuk bawa satu posisi yang benar dalam hidup saudara. Dia tidak datang sebagai pemberi hukum, saudara. Dia adalah juru selamat yang perkasa. Dia datang untuk selamatkan umatnya. Saudara berkati dia datang untuk menyelamatkan saudara. Jadi bahkan ketika saudara berada dalam masa yang dingin, saudara berada dalam masa yang kelam dalam hidup saudara, jangan takut. Jangan takut. Karena dia yang datang, mati di kayu salib, saudara. Juru selamat sudah datang, dia akan menyelamatkan saudara sepenuhnya. Saudara diberkati, ada yang bertanya kepada saya, kenapa Natal begitu megah, begitu luar biasa? Kita lihat, tetapi Paskah sepertinya lebih sepi dari Natal. Tetapi mau saya katakan kepada saudara, banyak orang tahu juga ketika Yesus mati di kayu salib. Orang tahu ketika orang Kristen ditanya, kenapa Yesus mati di kayu salib? Banyak orang bisa jawab, dia mati untuk dosa-dosa kita. Tapi kenapa dia bangkit, saudara? Mau saya bilang kepada saudara, dia bangkit supaya beri saudara pembenaran, saudara. Amin. Karena firman Tuhan catat, Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara yang diberkati, dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia lahir untuk mati. Dan dia mati untuk bangkit, saudara. Amin. Dia bangkit untuk beri kita kebenaran. Sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Oleh karena itu bagian saudara adalah sukacita. Itu sebabnya Natal berkata Natal adalah sukacita, joyful. Kenapa? Karena hidup saudara, sekali lagi saya katakan, bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah yang mahal. Bahwa hidupmu penuh dengan kebaikan Tuhan. Hidupmu penuh dengan berkat Tuhan. Imani ini saudara, taruh kembali prioritas tertinggi dalam hidup saudara. Kita komitmen lagi untuk 1 tahun yang akan datang yang baru. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, kalau tahun yang lalu sudah berlalu 2020, sebentar lagi kita tinggalkan. Tahun 2021 kita mau perbaiki prioritas kita di hadapan Tuhan. Bahwa bukan tentang saya Tuhan, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan tidak pernah Tuhan rancang buruk, saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan keselamatan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Amin. Di awal kehidupan Tuhan hadir, bahkan di akhir dunia ini juga Tuhan hadir. Dan ketika dia berkata bahwa engkau adalah umat kepunyaan Allah, umat yang dipilih, yang dibentuk Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kata dikuduskan itu berarti bahwa saudara punya perlakuan khusus dari Tuhan, punya treatment khusus dari Tuhan. Yang lain tidak dapat, saudara dapat. Amin. Ini yang saudara dipanggil, dipilih Tuhan. Sama-sama katakan, saya dipilih Tuhan. Haleluya. Saudara dipilih Tuhan. Tidak saja saudara dipanggil, tapi saudara dipilih Tuhan. Kalau dipilih, saudara tidak bisa lari kemana-mana. Saudara sudah diikat. Sehingga berkat Tuhan, katakan di Mazmur, katakan, kebajikan kemurahan Tuhan belaka. Bahasa aslinya katakan, mengejar engkau seumur hidupmu. Amin. Bagaimana syaratnya? Prioritas saudara. Kita sebagai duta kerajaan sorga. Amin. Sama seperti duta-duta dari bangsa-bangsa lain yang datang di Indonesia. Saudara lihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang negara mereka sediakan buat mereka. Dan ketika Tuhan berkata, engkau umat kepunyaan Allah, engkau ditugaskan untuk mengkolonisasi bumi, maka kerajaan sorga juga kirimkan saudara apa yang saudara butuhkan. Bahkan bala tentara surgawi akan jaga saudara kemanapun engkau pergi. Tidak akan ada wabah yang mendekat kepada engkau, saudara. Amin. Tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau yang bisa berhasil, firman Tuhan bilang. Amin. Sukacita Natal bagi saudara. Saudara diberkati, saudara dipulihkan Tuhan. Saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Kita sekali lagi naikkan pujian ini. Sungguh besar Tuhan.
Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar. Amin. Yeah. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Saudara yang menyaksikan ibadah online, sementara saudara mendengarkan musik mengalun dengan lembut, saya undang saudara memejamkan mata saudara, mengangkat tinggi kedua tangan saudara, sebagai tanda bahwa saudara berserah kepada Tuhan. Karena saudara tahu betapa Dia mengasihi saudara, betapa cintanya tercurah bagi saudara. Bapa yang baik digambarkan di kisah anak yang menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dia berkata, "Bapa, izinkan aku menjadi orang upahanmu." Tapi kita tahu dengan jelas bahwa tidak sedikit pun sang bapa menyinggung mengenai kesalahan sang anak. Apa yang dilakukan bapa, dan segera dia berkata kepada hambanya, "Pakaikan dia jubah kebenaran, pakaikan dia cincin otorita, pakaikan dia sepatu, kasut yang menandakan bahwa engkau bukan hamba, tapi engkau adalah anak." Iralabaya sekerene, uralalabaya sekaraman, inamakaralabaya sekerene. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan saudara, dan kasih-Nya lebih besar daripada setiap pergumulan saudara. Cintanya melawat hidupmu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan anak-anak Tuhan. Demikian mereka mengangkat tinggi kedua tangan mereka, iman mereka. Mereka angkat tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, pribadi lepas pribadi. Iralabaya sekira. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Tuhan jamah mereka, Engkau meteraikan Roh Kudus-Mu. Hati mereka menjadi tanah yang baru, di mana kebenaran firman Tuhan boleh tinggal dalam hidup mereka. Mereka melangkah masuk ke tahun 2021 dengan tidak gentar dan tidak cemas. Karena mereka tahu kasih Tuhan melalui Natal ini meneguhkan mereka sekali lagi bahwa Engkau terlebih besar, bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa, bahwa Engkau sungguh indah dalam hidup mereka. Yes, jangan biarkan iblis mencuri sukacita kami itu. Iralabayas. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau taruh tangan-Mu di mana bagian yang sakit. Saya berdoa pada saat ini, di dalam nama Yesus, Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berbeban berat, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Di dalam nama Yesus, Engkau terikat oleh kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba putuskan dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau menjadi bagian kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan dengan prioritas yang dibaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
menantikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sorak-sorai bagi pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu yang berkati, yang hadir menyaksikan ibadah online ini, saya undang saudara sekali lagi berdiri. Kita sudah menyaksikan dari awal bagaimana pujian penyembahan yang luar biasa, hadirat Tuhan turun bagi saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah online ini dengan meminta menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Buka kedua tangan saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dengan persekutuan Roh Kudus, karena Yesus telah mati kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita semua terima kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Berkat turun atas saudara. Haleluya. Amin. Dan sepakat diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan berkati saudara. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kami dari keluarga besar Grace Ministry mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021